Ya, salam sehat. Bandarmologi MPXL dari sejak IPO tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan 6 Januari 2025. Pertama kita akan lihat company profile. Ya. MPEX ini pemegang sahamnya. Kemudian kita ingin lihat pemegang saham di sini. Nah, ya. Banyak komisaris pegang 22%, direksi pegang 20%, direksi lagi pegang 20%. Jadi yang kerja di perusahaan ya, sebagai manajer, komisaris, direksi itu rata-rata pemegang saham. Ya, itu katanya kalau pemegang sahamnya itu komisaris, direksi, itu saham itu ya jelas dijaga dengan baik karena ya dia terlibat dalam perusahaan tersebut. Jadi punya pamrih ya, ingin memajukan perusahaan tersebut. Karena ya kalau bangkrut ya dia sendiri yang kena. Itu ya. Terus kita ingin lihat catatan kepemilikan saham ya. Jadi isu historis ya. Jadi histori saham itu di awal 20% saham publik, 80% saham founder share. Tidak ada perubahan, masih sama, masih seperti yang dulu. Ya, ini chartnya before afternya sama. Dimana IPO date 9 Mei 2023 dengan nama PT MPX Logistik Internasional Tbk. Underwriternya GR Panin Sekuritas ya, dengan harga IPO 108. Nah, harga sekarang itu 105. Jadi ada kenaikan 6% dari IPO. Price no. Sebentar. Oh ya. Kemarin ada penurunan sebanyak 21% hari kemarin. Jadi kalau di hari kemarin itu minus 21%, tapi kalau kita beli saham IPO dia masih cuan atau ya potensial gain itu 6,4%. Nah, ini hitungan iseng aja. Jadi diperlukan 6%, minus 6% kalau ingin sama dengan harga IPO. Kita ingin yang buy dan sell. MG 44% buy, CC 19, XL 12 ya. Ya, jadi saham dipegang oleh Bandar. Karena ini retail. Yang ini cenderung Bandar karena dia satu orang atau institusi ya. Nah,
ini kelihatannya di akum atau seenggaknya tidak diguyur ya, karena GR tidak jualan di sini, GR nggak ada jualan. Nah yang jualan malah retail ini ya, retail jualan. Nah, jadi bagus ya, jadi retail jualan ditampung oleh bandar ya. Kalau udah L ini retail ya, karena gabungan dari banyak sekuritas. Jadi bagus, secara akumulasi bagus. XA pegang 15,7%, IH pegang 13,6%, DU jual 7,9%, PO jual 6,7%. Jadi ini jualannya. Nah, kita ingin lihat chartnya. Nah, dari sini lebih jelas ya. MG akum, retail jualan, CC akum juga, XL akum. Ya. Jadi dari retail ke bandar. Dimana yang jualan XA 16%, IH 15%, DU 8%, PO 7%. Ya. Ini yang jualan. Nah, retail ini gede. Jadi intinya retail jualan di bandar akum, terutama MG, CC, dan XL. Nah, dari saham yang beredar, baru 42% yang dijual belikan, sedangkan yang di hold 57%. Tercermin di gambar ini, buy sell 42%, free float 58%. Ya, jadi ini ya. Terus dari saham yang beredar ya, dibanding keseluruhan saham, MG pegang 3,68%, CC pegang 1,63%, XL pegang 1%. Terus AIF pegang 0,48%. Jadi 80 tambah 11 91,6 ya, 91,6 itu di hold. Kita lihat di gambar porsi saham dibanding total share ya, 81 tambah 11 jadi 92% ya di hold ya. Ditambah yang dijual belikan dimiliki oleh MG, CC itu sekitar 6 ya, 6 setengah lah ya. Jadi 6,5 masih ya, 6,5 8% dikurangi 6,5 jadi tinggal 1,5 itu yang dikuasai bandar. Jadi retail sedikit sekali. Jadi saham ini cukup gampang naik turunnya, atau gulung kering atau ya sini ya istilahnya gulung kering ya. Bandar oke, MG, asing, akum ya, jelas akum. Tinggal kita lihat, tinggal asing ya 8% ya. Kalau kita mau tidak mengatakan bahwa kecil, tapi kalau kita ingin tahu porsinya ya 8%. Ya relatif kecil lah ya. Enggak diabaikan, tapi relatif kecil. Itu AIF. Di sini ada enggak? Nah ini AIF 6%. 6% AIF. Ya, jadi kesimpulannya ini akum, asing kecil, bandar akum, gulung kering, karena 8 dikurangi 3
3,68%, kurangi 1,63%, kurangi 1%. Jadi ini udah 3, 1, 1, 5, 6, 6, ya, anggaplah 7 ya, 7%. Nah, 8 kurangi 7, 1%. Jadi saham yang di retail itu 1%. Jadi gulung kering. Jadi saham ini volatil. Naiknya nggak ketulungan, turunnya demikian juga sama ya. Itu ya terminologi MPXL ya. Atau kita ingin diperjelas di mana sahamnya di era harga IPO ya. Jadi nyangkut nggak terlalu banyak ya. Karena underwriter masih pegang dengan harga 108, free float juga masih pegang 108. Nah, lainnya yang di MG, CC itu beda-beda harga, ya, tetapi tidak jauh dari harga IPO. Ya, cukup ya. Salam sehat.